biasa, Bayangkara Presisi berhasil menembus final kejuaraan voli antar klub Asia usai mengalahkan tim asal Qatar Police ST dengan skor 3-1. Kemenangan Bayangkara ini sekaligus mengukir sejarah baru bagi dunia bola voli Indonesia. Bayangkara menjadi tim pertama Indonesia yang berhasil menembus final kejuaraan Asia setelah sebelumnya tim Jakarta BNI 46 hanya berhasil menembus semifinal di tahun 2006. Selain itu, Bayangkara juga menjadi tim asal ASEAN pertama yang berhasil menembus final. Keberhasilan tim Bayangkara ini benar-benar di luar dugaan. Awalnya, manajemen Bayangkara hanya menargetkan timnya minimal peringkat 8 besar. Hal ini bisa dimaklumi karena Bayangkara nyaris tanpa persiapan. Para pemain yang bermain di APC pun baru berlatih bersama sekitar 2 hari saja. Pada pertandingan ini, Daudi Okello yang kita kenal sangat beringas di Proliga akhirnya menemukan kembali sentuhannya. Okello yang pada pertandingan-pertandingan sebelumnya selalu tampil kurang meyakinkan, pada partai kali ini benar-benar menjadi kunci kemenangan bersama Japad Manavinejad. Okello berhasil menjadi top skor pertandingan dengan menyumbang 24 poin. Sementara itu Japad Manavi menyumbang 16 poin dan disusul Farhan Halim dengan 9 poin. Pada pertandingan kali ini, Farhan Halim sepertinya sedang tidak dalam kondisi terbaiknya dan disinyalir kelelahan akibat jadwal padat dari sebelum SEA Games. Beberapa kali Farhan melakukan kesalahan, baik itu ketika melakukan servis, spike maupun reset, sehingga digantikan oleh Randy Tamamilang. Dan untungnya Randy Tamamilang tampil cukup tenang dan berhasil menambal lubang tersebut dengan penampilannya yang tenang dan bisa memberikan resip yang baik untuk setter. Kredit juga perlu diberikan kepada Japad Manavi. Dengan pengalaman internasionalnya, Japad mampu bermain taktis dan memberikan poin di saat-saat genting. Walaupun sempat ada insiden di mana dia terlalu keras memprotes wasit, hingga akhirnya dihadiahi kartu merah oleh wasit dan poin gratis untuk lawan. Sementara itu jalannya pertandingan, pelatih Jiang Ji menurunkan line up seperti biasanya dengan Okello, Farhan, Hendra, Japad, dan Nanda. Namun sedikit perubahan di posisi setter, di mana Nijar digantikan oleh Alpin. Di set pertama, para pemain Bayangkara tampil tegang dan seperti tertekan. Beberapa kali kesalahan dibuat sendiri hingga tertinggal 5-1 di awal set. Pelatih pun langsung mengambil time out. Hingga technical time out, Bayangkara tertinggal 8-4. Blok yang sangat rapat dari Police ST membuat berbagai serangan Bayangkara buntu. Berkali-kali upaya Farhan Halim bisa diblok dan Bayangkara terus tertinggal hingga skor 13-5 dan memaksa pelatih Jiang Ji kembali mengambil time out. Foul Farhan yang menginjak garis ketika melakukan spike membuat Bayangkara semakin tertinggal dengan skor 16-7 di technical time out yang kedua. Mencoba bangkit melalui Okello, namun rapatnya blok dan defense Police membuat Bayangkara akhirnya kalah di set 1 dengan skor cukup telak 25-11. Di awal set kedua berlangsung cukup seru. Terjadi kejar-mengejar poin di awal set yang cukup menegangkan. Spike keras Okello membuat Bayangkara memimpin 8-6 di technical timeout pertama. Para pemain Bayangkara mulai menemukan ritme permainannya. Japad yang tampil cukup taktis mampu membawa rekannya memimpin dengan skor 11-7. Namun Police mampu mengejar hingga skor akhirnya sama kuat 11-11. Usai spike Japad mampu diblok oleh lawan. Kejar-mengejar angka terjadi kembali hingga skor 16-15 untuk Police di technical timeout kedua. Keadaan kembali berbalik untuk Bayangkara usai blok Hendra Kurniawan tidak mampu ditembus lawan. Skor 18-17 untuk Bayangkara. Kejar-mengejar angka terus-menerus terjadi hingga poin sama kuat 24-24 dan set kedua pun dilanjutkan dengan jus. Kill block dari Okello membawa Bayangkara unggul 28-27 dan ace dari Hendra Kurniawan menutup set 2 dengan skor 29-27 untuk Bayangkara dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di set ketiga, para pemain Bayangkara terlihat enjoy dalam bermain.
Resep dan variasi pun berjalan dengan baik. Namun beberapa kesalahan sendiri dan masih kokohnya pertahanan lawan membuat Bayangkara tertinggal 8-6 di technical timeout pertama usai spike Okello melebar. Usai timeout, Bayangkara kembali mengejar. Usai spike keras Farhan Halim mampu membuat skor menjadi imbang 8-sama. Farhan yang terlihat kelelahan akhirnya digantikan oleh Randy Tamamilang. Sementara itu Yuda Mardiansah juga tampaknya mengalami cedera, sehingga langsung digantikan oleh Nanda. Terjadi rally-rally panjang yang membuat jantung berdegup kencang. Bayangkara tertinggal 16-14 di technical timeout kedua usai spike dari Bayram menghujam keras lapangan Bayangkara. Bayangkara mencoba bermain sabar dan perlahan tapi pasti bisa menyamakan poin menjadi 18-sama usai spike lawan kembali melebar. Dan perlahan tapi pasti Bayangkara mulai menjauh hingga skor 23-21 usai spike Daudi Okello tidak bisa dibendung lawan. Bayangkara kembali mengunci set 3 dengan skor 25-23 lewat spike keras dari Daudi Okello. Hari ini Okello kembali tampil Okello. Di set 4 Farhan kembali masuk. Namun 3 kesalahan beruntun yang membuat poin gratis untuk lawan. Hingga akhirnya pelatih kembali memasukkan Randy Tamamilang untuk menggantikan Farhan Halim. Bayangkara masih tertinggal 8-4 di technical timeout pertama lewat spike keras dari Bayram. Bermain sabar, ulet dan tidak terburu-buru, akhirnya Bayangkara berhasil kembali menyamakan kedudukan di skor 10-10. Para pemain Polis juga terlihat mulai kelelahan usai bermain 5 set di hari sebelumnya melawan wakil dari Iran. Rally panjang dan skor ketat terus terjadi hingga skor 12-12. Terjadi protes kepada wasit oleh Djapat Manapinejad karena menganggap wasit membiarkan foul yang dilakukan lawan. Usai protes tersebut ada pemain Polis yang cedera namun diberikan perawatan di lapangan. Hal tersebut membuat Djapat kembali protes dan akhirnya berbuah kartu merah yang memberikan poin cuma-cuma untuk lawan. Skor menjadi 14-13. Polis berhasil membalikan keadaan dan unggul 16-15 di technical timeout kedua. Rally-rally panjang dan kejar mengejar angka terus terjadi hingga poin 19-19. Spike keras Djapat mampu membawa Bayangkara unggul 21-19. Service out pemain Polis membuat set poin untuk Bayangkara menjadi 24-22. Usai timeout, servis menyangkut dari Bayram membuat Bayangkara akhirnya menang dengan skor 3-1 dan memastikan tempat di final kejuaraan Asia untuk pertama kalinya. Hal ini sangat di luar prediksi sama sekali karena Bayangkara merupakan tim kuda hitam yang sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan. Di final malam nanti, Bayangkara akan menghadapi kembali Suntory Sunbird yang menang 3-1 atas wakil Iran Sadab Yazid. Bayangkara harus mencari formulasi yang tepat untuk mengatasi Dimitri Muserski serta antisipasi bola-bola cepat para pemain Suntory. Servis sebagai serangan sepertinya wajib dilakukan oleh para pemain Bayangkara agar variasi bola cepat Suntory sedikit berkurang. Resep yang baik juga mutlak diperlukan untuk melakukan variasi serangan yang tidak bisa dibaca oleh bloker musuh. Dan semoga nanti malam Bayangkara minimal bisa memberikan perlawanan sengit atas Suntory. Dan para pemain bermain lepas tanpa beban, enjoy aja lah pokoknya. Dan kita sebagai penonton juga sepatutnya harus ikut mendoakan agar para pemain Bayangkara bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan salam Polinesia. Salam bola poli Indonesia.